Hari ini Rudi telah selesai mengikuti acara wisudanya. Berdua ibunya, lama mereka harus menunggu mendapatkan taksi untuk pulang. Ia memang tidak pernah ke kampus dengan mengendarai mobilnya. Tak terkecuali hari ini setelah berhasil menyelesaikan S2-nya. Tiba-tiba sebuah mobil sedan warna putih mendekat dan berhenti di depan Rudi dan ibunya. Setelah pintu dibuka, seorang perempuan cantik berkulit kuning langsat, tinggi sekitar 170 dengan lipstik tipis, keluar dari mobil yang dikemudikannya, seraya mempersilahkan Buhar dan Rudi masuk dalam mobilnya. Buhar masih terperangah dengan situasi ini. Perempuan cantik ini ternyata pengemudi mobil taksi online, pikir Buhar. "Silakan Bu," kata supir cantik itu, seraya membukakan pintu mobilnya. "Terima kasih Nak," jawab si ibu. "Loh kok kamu, Li? Dari mana?" tanya Rudi, seraya, "Oh iya Bu, kenalkan ini namanya Prilly, teman kantor Mbak Weni, sekretarnya Mas Januar," kata Rudi memperkenalkan Prilly pada ibunya. Setelah keduanya saling bersalaman, mobil segera meninggalkan halaman kampus. Ibu tadi mikir gini, "Nak, kok ada supir taksi online cantik begini? Nggak taunya orang kantoran toh. Mana sekretaris manajer lagi. Jadi Nak Prilly ini yang kemarin ikut ke Bromo sama Weni toh." "Wah, maafkan ibu ya Nak Prilly," kata Buhar. "Ah, ndak apa-apa kok Bu," jawab Prilly seraya membawa mobilnya meninggalkan halaman kampus itu. "Nanti sampai rumah jangan langsung pulang ya Nak. Kita makan dulu. Ibu sudah siapkan masak sekedar untuk syukuran kecil-kecilan buat Rudi," kata Buhar. "Tak biasanya ibu sebahagia ini. Aku merasa senang kalau ibu seperti ini terus," pikir Rudi. Sesampai mereka di rumah, dengan tidak merasa canggung, Prilly bercengkerama dengan Buhar, membantu di dapur, menyiapkan makan siang untuk mereka bertiga, hingga membantu mencuci piring bersama Buhar. "Sudahlah Nak, istirahat saja di depan, biar nanti Mbak Suci yang bereskan," sergah Buhar. "Iya Non, biar saya saja. Non duduk saja," kata Mbak Suci mendekati Prilly. "Tidak apa-apa Bu, saya sudah biasa membantu ibu saya di dapur kok," jawab Prilly seraya tersenyum pada Buhar. "Ibu saja yang istirahat, biar ini saya selesaikan, tinggal sedikit kok," sambung Prilly. "Teman Mas Rudi cantik yang ini baik banget, tidak seperti Non Jessica dulu, tidak suka kerja," batin Suci. Tiba-tiba Rudi masuk dapur membawa HP ibunya. "Bu, Mbak Wen telepon ini," kata Rudi seraya menyerahkan HP-nya yang sedang video call. "Ya Wen, kamu sudah sampai Jakarta? Lihat ini, ibu ada tamu di dapur," kata Buhar terlihat senang seraya mengarahkan kamera HP-nya kepada Prilly yang sedang mencuci sendok. "Loh, Prilly, kok kamu jadi abu begitu?" "Udah Lali, biar Mbak Suci yang beresin," teriak Weni di ujung teleponnya. "Hai Wen, aku habis makan masakan ibu. Enak banget," kata Prilly tersenyum. "Makanya sering ke rumah belajar masak sama ibuku," jawab Weni sambil tertawa. "Ya, siap," jawab Prilly. Teman Weni ini orangnya kelihatan ceria, cantik, tidak canggung kerja di dapur. Walaupun ia orang kantoran, batin Buhar. "Kapan sampai Jakarta Wen?" tanya Prilly. "Belum sampai, ini baru sampai Cikampek," jawab Weni. Sampai Jakarta, Yanuar dan Weni langsung menuju sebuah apartemen yang telah Yanuar dapatkan beberapa hari sebelumnya. "Wen, istirahat saja dulu ya. Aku mau cuci mobil dulu dekat pompa bensin depan apartemen," kata Yanuar setelah ia selesai mandi. "Kamu kan masih capek Yan, kenapa gak kamu saja yang istirahat? Aku mau masak nasi sambil manasin makanan dari ibu," kata Weni. "Rasanya aku belum capek Wen, sekalian saja hari ini beres, biar besok berangkat kantor mobil sudah bersih. Aku tinggal dulu ya. Boleh sun dikit gak?" goda Yanuar seraya menyorongkan mukanya. "Ih, mulai genit Yan. Sudah kamu pergi dulu, aku belum mandi," jawab Weni seraya menjauh sambil tertawa. "Oke dah," lanjutnya. "Yanuar ini lucu. Aku suka gemes ngeliat kepolosannya. Aku suka cara dia memanjakanku, menyayangiku, tapi masih tetap menaruh rasa hormat padaku. Aku merasa aman dekat dengan dia," pikir Weni dengan senyum-senyum sendiri sambil berjalan menuju koper
yang tergeletak di samping kasur. Setelah mengambil pakaian dan handuknya, ia berjalan menuju kamar mandi. Di kamar mandi ia mulai melepas pakaiannya satu demi satu. Dari kaos, celana panjangnya, berlama-lama ia mandi merasakan guyuran shower yang dibukanya dengan sangat deras. Mulai mengambil sampo dan mencuci rambutnya yang terasa lengket oleh keringatnya. Kemudian mulai menyabun seluruh tubuh yang berkulit kuning langsat itu secara perlahan. Di bagian yang masih licin karena keringat, ia sabun berulang hingga beberapa kali dan mengguyurnya. Setelah ia yakin badannya bersih, segera ia mengeringkan rambutnya dan seluruh tubuhnya dengan handuk. Keluar dari kamar mandi, ia terkejut mendapati Yanuar sudah tertidur pulas di kasur tanpa menggunakan bantal. Dilihatnya isi koper Yanuar sudah kosong. Pertanda Yanuar sudah menyusun pakaiannya di almari samping tempat tidurnya. Cepat amat Yanuar cuci mobilnya. Kasihan, dia kelihatan sangat capek, pikir Weni. Dengan perlahan, Weni menuju sofa sambil mengeringkan rambut yang diikat dengan handuknya. Ia tersenyum sendiri ketika melirik Yanuar yang sedang pulas seperti anak kecil sedang tidur dengan memeluk gulingnya. Hampir 1 jam Weni duduk di sofa sambil bertelepon dengan ibunya di Surabaya. "Ibu sehat ya? Aku di Jakarta baik-baik saja kok. Sore nanti aku diantar Yanuar ke hotel tempat aku nanti menginap. Sebelahan dengan kamar Bu Sonya, Bu Direktur. Sekarang Yanuar sedang istirahat di kamarnya. Masih capek bawa mobil sendiri. Dari Semarang Jakarta nggak mau kugantikan." "Ya wes Bu, gitu dulu ya. Nanti aku telepon Rudi," kata Weni. "Ya wes Nduk, kamu hati-hati lo ya. Jaga diri baik-baik. Salam buat Nak Yanuar." Suara Buhar mengakhiri pembicaraannya. Selesai mengeringkan rambut dan menyiapkan makanan di meja, Weni menselonjorkan kakinya di sofa sambil mendengarkan musik melalui headset HP-nya. Ternyata ia tertidur di sofa. Yanuar terbangun manakala mendengar bel pintu berbunyi, yang ternyata seorang yang mengantarkan mobil dari tempat cuci mobilnya. Yanuar mendapati Weni tertidur pulas dengan headset di telinganya. Dengan perlahan ia membuka pintu dan berjalan memeriksa mobilnya. Sekembalinya dari tempat parkir mobilnya, Yanuar bergegas kembali ke lantai 10 ruang apartemennya. Ia mengambil selimut di kamarnya dan menutupkan selimutnya ke tubuh kekasihnya itu. Seraya mencium rambutnya dan berlalu menuju kamarnya. Ia tak ingin membangunkan Weni yang sudah terlelap dalam tidurnya. Ia terlihat capek, pikirnya. Ia mengambil HP di kantong celananya. Jarinya mulai menyentuh layarnya dan terhubung dengan ibunya di Semarang. Setelah mengakhiri sambungan teleponnya dengan ibunya, ternyata ia mendapati panggilan tak terjawab dari Rudi. Beberapa kali mencoba sambungan telepon dengan Rudi, tak ada respon. Dan Rudi sengaja mematikan teleponnya karena sedang di dalam pesawat bersama Prilly. Sesuai rencana minggu pagi, Rudi jadi menemani Prilly menuju Bali guna menghadiri pernikahan sepupu Prilly. Di dalam pesawat, Prilly yang seharusnya senang berdua Rudi, tapi terlihat kurang bergairah. Nampak kesedihan di muka gadis cantik yang biasanya ceria murah senyum itu. "Li, kamu ada apa kok kuperhatikan muram begitu? Apa kamu sedang tak enak badan?" tanya Rudi. "Nggak apa-apa Rud. Ya sebetulnya aku paling sebel mengikuti acara ketemu banyak keluarga semacam ini," jawab Prilly kurang semangat. "Di pesta nanti pasti akan ada pertanyaan, kapan kalian berdua ngundang kami?" kata Prilly seraya melihat mata Rudi dan segera menunduk. "Tenang saja. Nanti kalau ada pertanyaan begitu serahkan aku yang jawab," jawab Rudi sambil dengan menatap mata Prilly dalam-dalam. "Sekarang kamu harus happy bersama aku ya. Yuk sebentar lagi landing, pakai seatbeltnya." Sesampai Bandara Ngurah Rai, mereka segera menuju pintu keluar. "Non, mobilnya di sebelah sana. Mari kopernya saya bawakan," kata seseorang seraya mengambil koper di tangan Prilly. "Sebentar Pak," potong Rudi. "Prilly, kok kopernya tiba-tiba diserahkan orang?" Dan belum selesai Rudi bicara, Prilly memotong. "Rud, biar saja. Ini Pak Wahyudi supirnya Papa." "Oh, maaf Pak, saya kira kalian tidak saling kenal," jelas Rudi agak malu. "Mari Tuan, tasnya saya bawakan sekalian. Mobilnya agak jauh," kata Wahyudi. "Oh nggak usah Pak,
Ini biar saya bawa sendiri saja, ringan kok. Di mana parkirnya, Pak? Tanya Rudi. Sampai di Jalan Nusa Dua, Wahyudi mengemudikan mobilnya dengan perlahan karena sedang ada iring-iringan motor besar. Ruth, kamu sudah dipesankan kamar hotel buat istirahat siang. Malamnya kita ke ballroom tempat pernikahan ya. Dan setelahnya kita langsung diantar Pak Wahyudi ke bandara lagi, kata Prilly. Pak Wahyudi, tolong mobilnya siapkan ya. Jam 8 ya. Kami sudah berangkat ke bandara, kata Prilly kepada Wahyudi. Baik non, jam 8 ya, jawab Wahyudi. Sesampai di hotel, di kamar terpisah, Rudi keluar membawa tas kecil menuju kolam renang tepat di belakang kamarnya. Sedang Prilly tidur-tiduran di kamar seberang bersama mamanya. 15 menit berlalu, Prilly mengambil HP dan mengirim chat kepada Rudi. Ruth, lagi ngapain? Tulisnya. Tapi lama tak ada indikasi chat dibaca. Setelah 5 menit, Prilly menelpon Rudi. Tapi tak juga diangkatnya. Mungkin Rudi tidur, pikirnya. Karena jenuh, akhirnya Prilly menyusuri hotel, berjalan menuju pantai yang terhampar tepat di seberang kolam renang. Terasa panas udara pantai menyengat kulit halusnya. Prilly memutuskan untuk kembali ke kamarnya, menemui mama dan papanya yang sedang ngobrol. Tak berapa lama ia pun membuka kopornya untuk mengambil pakaian renangnya. Sampai di kolam renang, Prilly langsung menceburkan diri, mencoba berenang ke ujung. Tapi sampai tengah-tengah kolam, dia berbalik arah kembali ke tepi tempat semula. Kolam saat ini memang sedang sepi pengunjung. Maka dengan leluasa, Prilly mencoba kembali berenang menuju ujung tepian. Rudi yang baru saja mencapai tepian kolam, melihat dan bermaksud mendatanginya. Tapi belum sampai ia mencapainya, tiba-tiba ia melihat Prilly berteriak kesakitan. Badannya terlihat tenggelam, serta beberapa kali ia melambaikan tangan minta tolong. Ia panik dan tubuhnya semakin tenggelam. Ia tersedak air kolam yang masuk mulut dan hidungnya. Ia berusaha menggapai sekelilingnya. Hap! Rudi yang telah mencapai di dekatnya segera menarik lengan dan mengangkatnya ke pinggir kolam, serta diletakkannya di bangku panjang. Seraya ditutupi tubuhnya dengan handuk yang ada di bangku tersebut. Ia berusaha mengeluarkan air kolam yang sudah tertelan. Dengan batuk dan napasnya yang tersengal, dan berhasil dimuntahkan keluar melalui mulutnya. Lagi Li, muntahkan airnya, kata Rudi sambil memiringkan tubuh Prilly. Kaki kurut, au, kram, tolong, rintih Prilly. Segera dibantu Rudi meluruskan kaki dan menekan telapak kakinya hingga 90 derajat dan berangsur pulih. Sudah Ruth, terima kasih ya. Coba kalau tidak kamu tolong. Mungkin aku sudah belum selesai menyelesaikan ucapannya. Rudi menutup mulutnya dengan jari. Shh, bersyukur saja bahwa kamu selamat sekarang, bisik Rudi. Aku sengaja menuju ke tempatmu tadi. Besok lagi kalau mau berenang, pemanasan dulu ya, kata Rudi. Kamu sudah bisa duduk? Lanjutnya. Prilly mengangguk. Cuma agak pusing, jawab Prilly perlahan. Sini aku bantu, kata Rudi. Seraya mengangkat punggung Prilly agar duduk dan bersandar pada kursi panjang itu. Rudi memberi isyarat kepada staf hotel untuk diberikan teh hangat untuk Prilly. Dan tanpa menunggu lama, segelas teh hangat sudah diantar dan langsung diminum Prilly. Kok kamu gak minum Ruth? Tanyanya dengan senyumnya yang mulai mengembang dan terlihat bibir yang sudah tidak membiru lagi. Tepat pukul 6:30, Rudi sudah menunggu Prilly di lobi dengan jas dan taksido. Tak menunggu lama Prilly sudah menyusulnya. Wow, cantik sekali kamu Li, hampir aku tak percaya ini kamu, kata Rudi menyambut dan memandang wajah cantiknya. Kamu juga tampan Ruth, jawab Prilly dengan ceria. Ayo kita langsung saja, kata Rudi seraya menggamit Prilly yang berjalan di sampingnya. Sesampai di ballroom, Prilly langsung menemui kedua orang tuanya dan memperkenalkan Rudi kepada mereka. Selanjutnya menuju ke tempat pengantin dan menyalami om dan tantenya yang duduk mendampingi kedua pengantin itu. Selamat ya om, tante, semoga cepat punya cucu, kata Prilly. Lah kamu kapan undang tante, hayo? Jangan lama-lama ya mas, kata tantenya kepada Rudi. Rudi memang sudah siap akan ada pertanyaan. Segera ia menjawab dengan lugas. Iya tante, segera, jawabnya dengan senyum sopan. Nin, selamat, yang rukun ya, punya anak yang banyak,
Jangan cuma 12 aja, bisik Prilly seraya mencium sang pengantin sepupunya. Makasih kamu datang, Bo. Memangnya ayam, Jin. Aku kok gak kamu kenalin sama calonmu, jawab Nina sang pengantin seraya melirik Rudy dengan melucu. Selamat ya, saya Rudy, jawab Rudy sambil menyalaminya. Selesai menyalami pengantin, mereka pun berjalan menuju tempat VIP dengan meja bundar 8 buah kursi lengkap dengan set menu, di mana sudah menunggu kedua orang tua Prilly dan beberapa kerabatnya. Ayo langsung makan nak, ayo Li, makan, sapa mamanya Prilly. Selesai makan dan bercengkerama, tiba-tiba Prilly berdiri sambil mengangkat gelasnya, mengajak kedua orang tua dan kerabatnya untuk melakukan toast sebagai ungkapan bahagia dan rasa syukur atas kelulusan Rudy dengan menyandang S2-nya. Tante tinggal nunggu undangannya ya Li, jangan lama-lama ya nak Rudy. Mas Wisnu, siap-siap jadi kakek lo ya, jangan merasa muda terus, kata Tante Dina, adik mamanya Prilly sambil tertawa membuat suasana jadi mencair. Jam 8:04, Prilly dan Rudy meninggalkan ballroom menuju kamarnya untuk bersiap pulang menuju Surabaya. 4:08 mereka sudah dijemput Pak Wahyudi untuk diantar ke bandara. Duduk di boarding pass, Rudy tersenyum melihat Prilly tampak sumringah ceria. Ruth, tadi waktu Tante Joyce mamanya Nina tanya, kamu jawab apa? Tanya Prilly penasaran. Oh, segera jawabku, kata Rudy dengan menatap mata Prilly dalam. Segera maksudnya apa sih? Lucu kamu kayak tentara saja, kata Prilly sambil tersenyum. Begini, maksudnya segera aku sampaikan padamu bahwa aku sayang sama kamu, Redita Aprilia Wisnuwardana. Kalau kamu setuju, ini ada sebentuk cincin, pakailah. Tapi kalau enggak, ya aku kantongin lagi, kata Rudy masih tetap dengan tatapan matanya menembus jantung Prilly yang tertegun gelagapan menerima jawaban yang sudah lama ingin ia dengar dari Rudy. Dan tanpa menunggu lama, segera Prilly menyorongkan jemarinya untuk dipasangkan cincin pemberian Rudy. Selesai memasangkan cincin, keduanya merapatkan duduknya berpelukan. Dan tanpa disadari bahwa selama prosesi mereka, dilirik sepasang turis berambut pirang yang segera menghampiri mereka seraya menyampaikan kata, "Oh, congratulations guys, it's a beautiful day." Nah sahabat, Anda ingin tahu lanjutan ceritanya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan ceritanya. Thanks for watching.